Dahsyatnya amalan subuh. Subuh itu bukan cuma sholatnya yang penting, tapi semua bacaan kita akan langsung dipersaksikan oleh Allah dan seluruh malaikat-malaikatnya. Perhatikan hadis Nabi berikut ini. Kata Nabi, tajtami'u malaikatul laili wa malaikatul nahari fi waqtil fajri. Semua malaikat siang dan malam akan berkumpul di waktu fajar menyertai orang-orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalimat Qur'annya, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sungguh semua bacaan yang disampaikan di waktu subuh itu semuanya didengar langsung, disaksikan oleh Allah dan semua malaikatnya. Karena itu ketika ada orang berdoa, bukan sekedar doa di waktu subuh. Di sampingnya banyak malaikat mengaminkan. Ya Allah berikan si fulan A, ya Allah rukunkan kami, ya Allah anugerahkan kelancaran pekerjaan. Malaikat menyampaikan amin, kabulkan ya Allah, amin, kabulkan ya Allah. Cuma memang sifat malaikat itu gaib, tak tampak. Sebab kalau ditampakkan tak jadilah Tuhan berdoa. Tak jadi ibu berdoa. Ya Allah, mohon lancarkan urusan hamba. Amin. Samping. Siapa? Malaikat maut. Tapi tenang saja, bukan ke kamu kok. Saya mau datang pada si fulan dulu. Tak jadi kita berdoa. Jadi kita mohonkan amin, 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 amin. Doa. Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Malaikat mengatakan, ya Allah ampuni dia, ampuni dia, ampuni dia. Karena itu saking pentingnya waktu ini, bahkan ada orang disebutkan dalam Al-Quran, sebelum subuh dia sudah memburu waktu ini. Istighfar menjelang subuh. Waktu menjelang subuh disebut dengan sahar namanya. Sahar, sahar, sahar. Ada orang ahli istighfar sebelum subuh. Dan disebut oleh Allah langsung dalam Al-Quran, ini calon penghuni surga. Ada calon penghuni surga yang sedang beraktivitas di bumi. Apa diantaranya? Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahar menjelang fajar, dia berburu istighfar tobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ampuni saya. Ya Allah ampuni saya. Ya Allah ampuni keluarga saya. Ya Allah ampuni masyarakat saya. Ya Allah ampuni tetangga saya. Ya Allah ampuni kawan saya. Minta. Itu ahli surga, ahli taman surga, orang takwa yang sedang beraktivitas di bumi. Itu dalil yang ada di Quran, surah ke-51, ayat 15 sampai dengan ayat 23. Di ayat 18-nya, wabil asharihum yastaghfirun. Kalau kualitas subuh ini kita maksimalkan seperti ini, sebelum subuh datang istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Koreksi diri, ya Allah saya banyak maksiat ya Allah. Bagaimana kalau saya wafat sekarang ya Allah? Dan tentu wafat loh. Kita itu akan meninggal. Kita akan wafat. Kita akan pulang. Kita akan mudik kembali kepada Allah. Apa tidak malu kalau pulang membawa banyak dosa? Di dalam Quran ada satu ayat khusus. Dua ayat sebetulnya di satu surah, surah 13 ayat 23 sampai 24. Di situ Allah muliakan satu keluarga besar masuk surga bersamaan. Satu keluarga besar. Jadi kalau Anda misalnya suami, hebatnya bisa menggandeng istrinya. Kemudian Anda gandeng bapak Anda, ibu Anda, sepanjang mereka beriman dan beramal saleh. Dan hebatnya mereka menggandeng anak cucu sampai keturunan terakhirnya. Dan luar biasanya mereka masuk surga bersamaan begini dan disambut di setiap pintu surga oleh para malaikat, menyatakan pada mereka selamat, 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 selamat. Saya bacakan ayatnya, Quran surah 13 ayat 23 sampai 24. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Ada orang yang masuk ke surga Aden. Dia menggandeng pasangannya, menggandeng bapak ibunya, menggandeng seluruh anak cucu keturunannya. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin, dan malaikat menyambut mereka di setiap pintu surga dan mengatakan pada mereka, salamun 'alaikum bima sabartum. Selamat ya, Anda telah bersabar menyiapkan amalan terbaik untuk hadir di tempat ini. Fa ni'ma uqbadar. Sekarang silahkan nikmati kenikmatan surga yang belum pernah Anda rasakan selama kehidupan Anda. Disambut semua malaikat. Siapa orang-orang ini? Ditafsir di Quran surah ke-35 ayat 32 sampai 33-nya. Baca ayat 33-nya. Di sini di Quran surah ke-13 ayat 23 disebutkan jannatu 'adnin yadkhulunaha, dengan kalimat yang sama di Quran surah 35 ayat 33 disebutkan jannatu 'adnin yadkhulunaha. Siapa yang dimaksud di Quran surah 35 ayat 33 itu? Baca ayat 32-nya. Mereka adalah ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran. Jadi kalau Anda ingin menggandeng ayah Anda yang mungkin sekarang tidak bersamanya, ibu Anda yang mungkin sekarang tidak bersama Anda, pasangan Anda, anak-anak Anda, maka luangkan waktu dan cita-cita, siapkan. Insya Allah saat itikaf saya boleh menghafal Quran. Gak peduli berapa ayat pun, karena tugas Anda bukan memperbanyak ayat dihafalkan. Tugas Anda hanya menunaikan perintah ketika Allah perintahkan itu. Begitu Anda kerjakan, terserah Allah mau berikan berapa ayat kepada Anda. Yang penting Ramadan ini ada ayat yang Anda bawa saat pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau bukan tahun sekarang, tahun depan.